Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lewiangan Dewahia dengan NPM 2416000145. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil video dari kelompok saya sendiri dengan materi Hukum Kewarisan dalam KUH Perdata. Lanjut saja, dalam latar belakang, dalam hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralisme karena sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Dari tiga sistem hukum tersebut, hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri, walaupun tidak seluruh hukum perdata Islam merupakan hukum positif di Indonesia. Tetapi bidang-bidang penting hukum perdata Islam telah menjadi hukum positif. Bidang-bidang penting hukum perdata Islam dimaksud adalah hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Baik, kita masuk dalam pengertian warisan. Menurut pasal 830 KUH Perdata, warisan hanya terjadi karena kematian seseorang. Warisan adalah seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa hak maupun kewajiban yang tidak berakhir karena kematian. Pewarisan hanya terjadi karena kematian dan hanya terhadap barang-barang peninggalan. Pasal 830 KUH Perdata. 2. Ahli waris. Dalam pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedara, baik sah menurut undang-undang maupun karena pengangkatan anak, dan suami atau istri yang hidup terlama. Dalam KUH Perdata, kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah dibagi dalam 4 golongan. Golongan pertama, anak-anak atau dan keturunannya, serta suami istri yang masih hidup. Golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara kandung, dan keturunannya. Golongan ketiga, keluarga dalam garis lurus ke atas yang lebih jauh, atau kakek nenek. Golongan keempat, keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, atau paman, bibi, sepupu. Sifat warisan. Sifat-sifat warisan dalam KUH Perdata. Warisan bersifat individualistis, artinya harta warisan dibagikan secara perorangan kepada masing-masing ahli waris menurut bagian tertentu, bukan dikuasai secara kolektif oleh keluarga seperti dalam hukum adat. Warisan bersifat universalitas, artinya warisan mencakup seluruh kekayaan pewaris, baik berupa aktiva atau harta maupun pasiva atau utang, selama tidak bersifat pribadi dan dapat diwariskan. Daluarsa dalam hukum waris. 1. Pengertian daluarsa. Pengertian daluarsa secara umum adalah suatu keadaan di mana hak untuk menuntut atau melakukan sesuatu hapus karena tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. 2. Dasar-dasar hukum daluarsa dalam KUH Perdata. KUH Perdata mengatur daluarsa dalam buku keempat atau tentang pembuktian dan lewat waktu, khususnya mulai pasal 1946 sampai pasal 2005. Berikut ini penjelasan pasal-pasal penting yang menjadi dasar hukum daluarsa. 1. Pasal 1946 KUH Perdata, pengertian daluarsa. 2. Pasal 1967 KUH Perdata, jangka waktu daluarsa umum. 3. Pasal 1968 KUH Perdata, daluarsa khusus. 4. Pasal 1977 KUH Perdata, pengakuan sebagai pemutus daluarsa. 5. Pasal 1978 sampai 1985 KUH Perdata, penghentian dan penangguhan daluarsa. Baik, kita akan memasuki dalam contoh kasus. Seorang pria bernama Anton meninggal dunia tahun 1990, meninggalkan rumah dan sebidang tanah. Ia tidak meninggalkan surat wasiat. Anak tertuanya Budi mengurus semua aset.
Namun anak keduanya Charles yang tinggal di luar negeri baru kembali dan menuntut hak waris pada tahun 2023. Masalah hukumnya, apakah Charles masih memiliki hak untuk menuntut bagian warisannya setelah lewat 33 tahun sejak pewaris meninggal? Dasar hukum pada pasal 1967 KUH Perdata. Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan tidak seorang pun dapat menggunakan daluarsa ini jika ia beritikat buruk. Pasal ini mengatur bahwa segala tuntutan hukum, termasuk hak atas warisan, gugur setelah lewatnya jangka waktu 30 tahun. Penerapan pasal 1967 pada kasus waktu mulai daluarsa. Daluarsa dalam konteks warisan dimulai saat pewaris meninggal, yakni tahun 1990. Maka, batas akhir klaim waris adalah tahun 2020. Charles baru mengajukan tuntutan tahun 2023. Ini melewati batas 30 tahun. Maka secara prinsip, hak Charles untuk menuntut bagian warisan telah daluarsa dan gugur karena lewat waktu. Pengecualian atas daluarsa. Jika dapat dibuktikan bahwa Charles selama ini masih mempertahankan haknya melalui tindakan hukum atau ada pengakuan dari Budi, misalnya dalam bentuk surat, percakapan, atau dokumen lain, bahwa Charles memang masih berhak, maka jangka waktu daluarsa dapat terputus atau interupsi. Berdasarkan Pasal 1979 KUH Perdata, daluarsa yang sudah mulai berjalan terputus karena suatu tuntutan di muka hakim, surat peringatan atau akta pengakuan utang. Artinya, jika Charles dapat menunjukkan ada tindakan hukum atau pengakuan dari Budi yang menyatakan bahwa Charles masih memiliki hak, maka daluarsa tidak berlaku atau setidaknya dihitung ulang dari awal. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kewarisan dalam KUH Perdata mengatur pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang ada, baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun wasiat. Proses pewarisan yang dimulai setelah pewaris meninggal dunia dan hak-hak yang timbul sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Daluarsa dalam pewarisan merupakan salah satu mekanisme hukum yang mengatur batas waktu bagi ahli waris untuk menuntut hak warisnya. Setelah batas waktu 30 tahun, hak tersebut dapat hilang apabila tidak diajukan klaim. Konsep daluarsa ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan mencegah adanya sengketa yang berlarut-larut. Dalam praktik, daluarsa memberi perlindungan terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan objek warisan dan menciptakan kepastian dalam hak kepemilikan. Inilah video presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.